Di live stream malam kali ini aku lagi sama komunitas pengembangan ide yang ada di Sukabumi, namanya Growing Space ya. Iya betul, Growing Space. Dan mungkin boleh diceritain sejarah terbentuknya. Oke. Mungkin kakaknya sebagai apa, sejarah terbentuknya gimana, habis itu aktivitasnya itu gimana di Growing Space. Oke, sebelumnya kenalin, nama aku Alvita, aku di Growing Space sebagai founder dari Growing Space. Dan awal terbentuknya Growing Space itu di 2021 ya kak, 2021. Kita tuh awalnya kayak kebetulan aku sama Aul Oh, ya, gitu? iya aku Aduh, sama Aul. ya, sayang banget tuh. Iya dia ada di sana. Uh-uh. Aku sama Aul ya itu waktu itu iseng pengen kayak kita tuh sebenarnya ketemu di komunitas juga, ketemu di event di bagi-bagi hijab waktu itu. Okay. Bagi hijab, terus kayak dari situ kita kenal, terus jadi kayak terinspirasi aja sih kak dari situ, terinspirasi kayak pengen bikin kegiatan sosial juga. Terus kita inisiatif aja untuk kayak udunan beli mainan waktu itu, mainan untuk anak-anak. Jadi tujuannya untuk kita ngebagiin mainan itu ke anak-anak kecil di jalan, kayak gitu. Pas itu baru berdua? Baru berdua, ada satu lagi temen aku namanya Cynthia, itu bertiga kita. Bertiga, jadi kita bagi-bagi dari situ, bagi-bagi mainan di pinggir jalan. Dari situ kayak kenapa kita nggak bikin aja komunitas gitu, nggak kita yang numpang komunitas orang terus gitu, kita aja yang bikin gitu kan dari situ. Terus terbentuklah Growing Space ini gitu, yang awalnya tuh sebenarnya komunitas Growing Space itu komunitas sosial, komunitas bagi-bagi kayak gitu. Namanya kita punya program namanya Spread Love. Jadi setiap minggu kita tuh akan bagi-bagi something, kayak itu kita pernah bagi-bagi donat, terus bagi-bagi balon, bagi-bagi bunga, yang emang belum pernah tuh di Sukabumi kak. Kita tuh lihat kayak bagi-bagi bunga tuh kayak baru gitu. Nah abis itu dikembangin lagi dari situ ke pengabdian, ke ini kayak misalkan kita ngedatengin panti asuhan, terus kita bikin activity di sana, kayak misalkan mewarnai bareng anak-anak panti, after itu kita ngasih hadiah ke merekanya, kayak gitu sih. Dari situ dikembangin lagi jadi creative class. Creative class di Sukabumi. Event pertama creative class kita itu adalah ngelukis bareng, karena aku lihat waktu tahun segitu tuh belum ada sih kak creative class di Sukabumi, itu jarang. Kalau misalkan aku lihat di Bandung, di Bogor tuh udah banyak banget creative class, cuman kalau di Sukabumi kayak belum ada nih, ya udah kita aja nih bikin gitu, namanya Growing Space lah di situ. Jadi fokusnya ke creative class gitu. Jadi kalau misalkan yang bagi-bagi itu jadi sampingannya aja, kita fokusin ke creative class. Jadi kita adain event sebulan sekali sih waktu itu. Kayak gitu sih kak. Dan event creative class-nya udah berjalan sampai 9 event kalau yang creative class. Kalau yang bagi-bagi udah sekitar 13-an. Kalau yang ke panti-panti kayak gitu sekitar 5 kak. Kayak gitu sih kak. Oke, berarti awalnya memang dari keresahan. Iya. Tapi triggernya ngebentuk komunitasnya itu dari mana? Kan biasanya kan kalau orang kan ngelihat potensi komunitasnya gede, nah itu ngelihatnya dulu itu gimana? Selain ngelihat dari potensi gede di Sukabumi juga kita emang suka untuk kayak ngegarap event, terus di kegiatan sosial gitu. Jadinya kenapa kayak kita kembangin aja gitu. Terus ngelihat juga sih potensi anak-anak muda di Sukabumi itu sebenarnya pada kreatif ya kak, cuman mereka tuh kayak kurang aja wadahnya gitu, dan kita tuh berusaha untuk menyediakan itu pada saat itu, karena emang nggak ada waktu itu, nggak ada dan jarang gitu sih kak. Oke. Berarti tadi awalnya dari bagi-bagiin mainan setiap minggu ke anak-anak. Nah itu ada alasannya ya kenapa kok mainan anak-anak? Waktu itu kenapa ya kepikirannya, karena ngelihat ketrigger itu karena ngelihat anak kecil yang ada di jalan kereta api itu loh kak. Mereka tuh kayak ngelihatnya kayak kayaknya punya semangat deh kayak untuk belajar kayak gitu-gitu tuh. Aku karena punya cerita kalau boleh. Oh iya, boleh dong. Itu gimana tuh? Ini kayaknya bukan kereta. Di relnya itu kan? Jadi tuh aku malam-malam suruh papa sama aku beli sate. Nah beli sate, terus depannya ada Indomaret gitu. Karena aku menunggu satenya kan ramai banget. Terus pada saat aku sampai Indomaret ada anak pakai kostum boneka gitu. Dia lagi duduk tapi udah lepas topengnya gitu. Belum. Awalnya dia tutup topengnya, tapi pada saat buka topeng ternyata anak kecil. Aku ya mungkin
mohon maaf nggak ngelah gitu, tapi ya udah Oke. oh anak kecil aja. Terus aku Oke. masuk beli minum terus ya udah aku sekalian nunggu sate, aku duduk di situ gitu. Selama aku duduk di situ aku lama-lama jadi Teraja juga. pay attention ke anaknya kan. iya. Terus aku ada celengan isinya 2.000 sama koin 502 gitu. Oke. Ya aku awalnya diem aja gitu, tapi lama-lama kayak tergerak lah gitu. Iya. Mungkin gara-gara di situ lama. Terus ya udah aku approach, tanya ini kamu sehari baru dapat segini gitu, baru dapat 3.000 kalau nggak salah. Iya gitu. Oh kamu udah makan belum? Udah tadi sama mie gitu. Sama mie terus oh yaudah kamu mau makan apa gitu. Kamu mau makan apa? Padahal duitku pasti juga nggak Iya. banyak, tapi tergerak yaudah. Iya, iya. Kita lapar nggak apa-apa, yang penting ini anak Iya. bisa kan nggak pernah ketemu lagi. Iya. Nah terus dia bilang pengen Ultramix 1 sama sosis yang Indomaret itu. Oh ya. Sosis keju dia bilang. Dia cuma mau itu kan. Oke. Dia nggak minta apa-apa, dia cuma lapar pengen makan. Dari pada saat aku udah ngeliat matanya tuh kelihatan sih orang yang kayak desperate, terus kayak hilang harapan gitu lah. Maksudnya kadang kita udah bisa Iya, udah bisa auranya ngebaca gitu ya. ngebaca. Terus yaudah dia mau beli Ultramix sama beli Sosis itu. sosis keju, terus ya udah aku beliin, terus dia ke depan. Kita ke depan, setelah beli dia bilang makasih, terus aku tanya orang tuanya kemana. Orang tuanya katanya lagi sakit, terus kadang aku nggak tahu emang dia kasihan apa emang seneng jalan-jalan, tapi emang katanya dia emang juga senang bosen di rumah, dia Oh, pengen emang seneng keluar. jalan-jalan aja gitu. Terus ya udah pada saat itu katanya dia bakal di situ sering jam, aku ingat banget dia bakal di situ jam 8 malam. Nggak tahu tiap hari apa enggak, iya. tapi semenjak saat itu setiap aku lewat situ udah nggak ada lagi gitu. Dan katanya dia rumahnya di dekat kereta yang Dekat terminal, rel. Oh iya. kereta yang iya, kamu iya, bilang iya, itu. iya. Jadi tadi flashback gitu sih. Iya kayak gitu, karena dari ngelihat anak kecil itu di kereta terus kayak kenapa ya kita kayak bagi-bagi apa ya yang kayak pengen ya do something lah gitu ketika ngelihat sesuatu yang emang kayaknya mengkhawatirkan gitu. Jadi kita terus bilang yaudah kita mainan aja kali ya gitu sih Kak. Jadi kita bagi-bagi mainan. Mainan tiap minggu, abis itu ke kreatif kelas. Nah mungkin boleh dijelasin aktivitasnya gimana kreatif kelasnya itu? Kalau kreatif kelas itu kita biasanya ngadain workshop kan Kak, ngadain workshop lebih ke crafting. Pertama kan kita dari waktu itu tuh bikin event yang pertama kali itu lukis bareng, melukis bareng di situ, melukis bareng. Terus kita juga pernah ngadain apa sih bikin clay yang di apa sih mirror clay, jadi kaca dihias pakai clay kayak gitu-gitu. Lebih ke crafting sih Kak sebenarnya. Terus juga pernah ngadain kelas merajut. Tapi feminin banget ya? Iya, iya, Tanya, karena mengarah ke sana ya. Padahal kita nggak nge-branding untuk perempuan aja, cuman jadi ngarahnya ke perempuan karena tim aku tuh kebetulan emang perempuan semua gitu. Jadinya ke brandingnya perempuan kali ya gitu. Gitu sih Kak. Terus tadi dari tiap minggu bagi ke anak-anak, mainan anak-anak, terus ke kreatif kelas tadi ada clay, ada Merajut. merajut. Terus banyak sih apalagi ya. Oh kita juga pernah bikin ini terapi healing gitu. Kita ngedatangin psikolog. Jadi ada sesi buat mereka terapi healing. Terus after itu mereka ngerilis emosinya lewat lukisan kayak gitu. Kita pernah juga. Terus apalagi aku lupa lagi. Aduh lumayan banyak soalnya. Itu sih kayak yang ter-highlight sama aku. Yang paling ramai itu yang clay sih waktu itu. Soalnya bulan puasa juga. Oke. Ini ada yang nanya, Kak ingin bertanya kalau ngebedain capek biasa sama capek mental tuh kayak gimana? Udah langsung Berat ya. baru awal-awal. Aduh, gimana ya cara bedain capek mental sama capek Buat Akbar biasa? nih gimana nih? Kalau capek biasa mungkin kayak lebih ke fisik kali ya Kak. Kalau capek biasa tuh lebih ke fisik. Kalau misalnya diistirahat sebentar kayak udah kita bisa bisa kayak biasa lagi. Kalau misalkan capek mental tuh kayaknya bisa berhari-hari. Terus yang capek kan mentalnya gitu, bukan fisiknya. Malah kalau misalkan capek mental tuh bisa nyambung ke fisik, bisa ngaruh ke fisik juga. Dan itu butuh kayaknya butuh sembuhnya berhari-hari sih. Gitu sih kayaknya ya. Iya, aku kayak jadi psikolog ya. Nah,
Solusinya gimana tuh? Solusinya itu sebenarnya beda-beda sih setiap orang. Cuman kalau aku sendiri tuh solusinya biasanya aku nulis, ngerilisnya karena aku tuh jarang cerita orangnya gitu kalau gitu. capek. Jadi aku rilisnya nulis atau gak tidur. Oke. Gitu sih. Setiap orang tapi beda-beda sih. Yang Kak Alvita pelajari, orang-orang biasanya punya opsi apa aja tadi? Punya opsi apa aja. Kalau misalkan kebetulan aku pernah riset juga mengenai ini, rata-rata orang tuh butuh bersosial sama orang kalau lagi capek ya, butuh ngobrol, intinya kayaknya cerita sih karena mungkin butuh ngeluarin apa yang mereka rasain sih. Gitu. Cuman bedanya antara itu tadi kayak dia bisa trust sama orang cerita atau misalkan kayak aku yang kayak jarang banget cerita jadi nulis gitu. Intinya kayak butuh dikeluarin aja sih apa yang mereka rasain kayak gitu sih Kak. Berarti outputnya bisa jurnal? Bisa jurnal, bisa juga ngobrol sama orang. Dua itu opsinya? Kalau kebanyakan ya waktu itu aku ngerisetnya kayak gitu sih. Udah terjawab ya Akbar ya? Kalian tuh, enggak itu Akbar yang nanya. Sekalian tuh Akbar aman nggak suaranya? Iya. Oke, tadi kreatif class itu tadi setiap bulan 1 kali. Setiap bulan 1 kali harusnya ya. Cuman kalau sekarang tuh aku lagi hiatus. Oke. Udah 2 bulanan aku belum bikin event lagi sih. Oke. Tadi bahas dari mainan terus kreatif class. Berarti memang minatnya orang-orang lebih ke membuat sesuatu ya? Iya, dan bahkan sekarang tuh di Skomi kan udah banyak kan ya Kak kreatif class tuh, dan ternyata emang antusias orang-orang di Sukabumi juga gede gitu ke sana, ke kreatif class itu tuh. Jadi setiap ada orang yang bikin event kreatif class di Sukabumi itu pasti ada aja yang ikut gitu. Sekarang banyak juga komunitas-komunitas yang udah ngadain kreatif class.